Selamat datang di IMOS 2024 dan sekarang kita sudah berada di Ice BSD City. Sekarang kita langsung masuk aja, ada motor baru apa aja nih di belakang kita. Yuk. Begitu kalian masuk ke hall 10, kalian langsung disambut sama booth Yamaha di sebelah kanan. Nah, di booth Yamaha ini ada Fazio terbaru nih yang punya livery terbaru juga. Dan di depannya ada motor modifikasi Fazio pemenang dari lomba Fazio kemarin. Lalu ada motor listrik Yamaha E01 dan juga Neos yang sampai sekarang masih belum dijual. Ayo dong Yamaha, cepet-cepetan. Tuh, tetangga udah jualan. Dan nggak lupa Yamaha juga memajang R3. R3 yang baru, bukan. Ini R3 yang menangin World Supersport 300cc. Keren banget ya. Dan pembalapnya Aldi Satya Mahendra itu udah mengharumkan bangsa Indonesia loh di tahun ini. Itu yang harus diapresiasi sama kita. Dan nggak cuma itu aja, ada juga Grand Vilano yang masih ditutupin nih. Nggak tahu kita apakah itu ganti baju doang atau ada penambahan fitur. Mungkin nanti akan kita cari tahu. Yuk kita ke booth selanjutnya. Ya, sekarang kita sudah berada di rival abadinya perguruan Garpu Tala, perguruan sayap mengepak yang warna merah. Dan di belakang gue ini udah ada Honda Dax yang terbaru ya, jadi udah disegarkan dengan warna baru untuk Indonesia ini. Lalu di depannya ada motor-motor dari tim Astra Honda Racing Team. Dan di balik gue nih, di depan gue ada motor-motor Honda Stylo yang udah jadi contoh modifikasi buat kalian cari inspirasi. Dan ada juga seri adventure-nya Honda nih, dari yang cc kecil sampai menengah dan yang paling atas. Cakep nih, ada Afrika Twin. Honda juga tak lupa memamerkan motor listrik mereka yang sudah dijual. Dan udah kita buatin reviewnya di atas ini. Lalu di seberang Honda ada Royal Enfield yang memajang Royal Enfield Himalayan 450 terbarunya. Dan gak lupa juga ada Shotgun 650, versi yang lebih sporty dari Super Meteor 650. Di seberang Royal Enfield ada Scomadi yang memajang Turismo Piccolo, Turismo Tecnica, sampai ke Tecnica Adventure series mereka. Dan gak lupa ada motor limited edition khusus buatan Frank Sanderson. Jadi udah spesifikasi asli dari CEO-nya langsung. Baru dijual di Indonesia doang. Oke, di seberangnya baru ada Royal Alloy. Nih kayak, kalau kalian udah pernah lihat video kita sebelumnya yang membahas si Scomadi, itu udah bahas kenapa mereka mirip-mirip desainnya. Mungkin kalian bisa cek dulu YouTube kita di atas ini ya. Nah, sementara si Royal Alloy ini memajang beberapa motor, yaitu Tigara Grande yang udah pakai sespan di sini, dan ada Grand Prix-nya juga nih. Lalu ada special edition mereka yang tepongnya itu bening. Keren ya. Lalu di sampingnya ada motor Hunter. Nah, motor Hunter di sini menampilkan motor listrik yang keren banget, desainnya futuristik ala-ala cyberpunk. Dan kalian lihat di kaki-kakinya aja, dia punya suspensi upside down yang keker banget, dan remnya nih udah Brembo. Keren banget, parah. Dan buat kalian yang belum tahu ya, Hunter Motorcycle adalah brand asli Indonesia yang dulunya dirakit di Jimbaran, Bali, sekarang mau dipindah ke Citerep, Sentul. Dan beberapa motornya TKD-nya itu udah mencapai 30% seperti yang ada di ujung sana. Nah, untuk kalian yang mungkin belum familiar juga sama brand Hunter, Hunter sendiri udah jadiin motor mereka buat tes SIM C1 yang pakai Hunter Scrambler 350cc. Nah, ini dia modelnya, tapi bukan yang ini Scrambler 500. Kalau yang dites buat pakai SIM C1 itu adalah Scrambler 350. Oke, selanjutnya ini ada yang pakai Lazy Susan nih, muter-muter, ganteng banget. Hunter Cove 450 Rally. Sumpah, gue ngeliat desainnya langsung jatuh cinta sih sama nih motor. Keren banget asli, parah. Oke, sekarang kita sudah berada di booth Kawasaki yang memajang versi 1100cc. Gila, ini motor keker banget dan gagah ya. 4 silinder lagi. Itu yang paling penting kan? Terus, nggak cuma itu aja, Kawasaki juga memajang ATV mereka. Tapi gue tidak melihat W175 mereka yang baru. Kemana ya? Tapi nggak cuma itu aja, dia ada ZX25R tentunya. Tidak lupa Kawasaki juga memajang Ninja EV mereka dan juga Z EV mereka. Di seberang booth Kawasaki ada booth TVS yang memajang Ronin
dan juga TVS Ntorq, skutik mereka yang keren banget nih. Dan nggak lupa ada Callisto juga, sama ada TVS iQube, motor listrik skutik punya TVS yang paling baru. Dan ada TVS Apache yang sekarang mukanya udah mulai ganteng tuh. Di sampingnya TVS ada Polytron nih, dia memajang motor listrik terbaru mereka, Fox 500. Kalau kalian inget motor listrik mereka yang namanya T-Rex ya, jadilah sekarang Fox 500. Udah dijual ke pasaran. Dan ini kalau kalian bisa lihat juga ada ini fitur-fiturnya yang dipajang. Yang gua paling suka bagasinya 41 liter. Kayaknya bisa pindah-pindahan kosan ya. Kita lanjut ke booth Harley. Yang pertama pastinya Pan America langsung dipajang, gagah banget ini motor adventure dari Amerika. Dan juga canggih tentunya, dia bisa naik turun sendiri. Jadi buat gue yang pendek bisa nyesuaiin naik ke Pan America ini. Di belakang gue ada juga Sportster yang paling baru dan juga Nightster. Jadi 3 line up-nya ini udah pakai mesin Revolution Max yang paling baru dari Harley Davidson. Dan di belakangnya ada Harley Davidson Heritage Classic. Lalu ada juga yang Road Glide, Street Glide, sama yang versi lowridernya. Itu dari Harley. Sekarang kita pindah ke booth lainnya. Lanjut lagi, tadi gue baru nyimpen tas, sekarang lanjut lagi. Di belakang gue udah ada booth dari Alfa yang memajang servo dan juga Alfa One. Tapi nggak lupa ada Alfa N3 juga yang udah kita bahas sebelumnya di Gias 2024 yang lalu. Ternyata Alfa juga menyiapkan 2 buah kejutan untuk IMOS 2024 ini. Kita lihat nanti apa yang bakal dibuka sama si Alfa. Oke, kita lanjut ke booth selanjutnya. Di seberang booth Alfa ada motor listrik Horween yang mungkin namanya belum familiar di telinga kalian. Tapi di booth Horween ini banyak banget motor listrik yang bentuknya itu menyasar semua segmen. Kayak misalkan ada dari segmen maxi scooter, terus ada yang segmen skutik kota, ada yang segmen street bike, lalu ada juga yang modelnya kayak Honda CT125. Keren-keren modelnya. Di booth Suzuki Indonesia emang kelihatannya nggak ada yang baru, cuma di sini ada pembaruan di motor mereka yang Satria, jadi warna baru, dan Suzuki Next mereka itu juga udah pakai warna baru. Selain itu dia juga memajang Berkman nih. Ini motor yang irit banget, 125 cc dan nyamannya melebihi skutik-skutik lain di segmen mereka. Gak ketinggalan motor adventure mereka. Ini ganteng banget V-Strom yang udah mulai banyak banget di jalanan. Dan kalau kalian gak lupa ada Suzuki Gixxer 250 juga. Hadir juga motor listrik Ion Mobility yang jujur gue salut banget sama build quality mereka dan desain mereka. Gak lupa baterai mereka yang ditaruh di dek bawah sehingga punya bagasi yang luas untuk kompartemen penyimpanan. Lalu portable charger mereka yang langsung kecolok ke motornya, jadi tinggal colok aja, nggak perlu memakan tempat di bagasi. Dan jarak tempuhnya yang sampai 150 km. Coba kalau udah banyak di jalanan, keren pasti. Dan nggak lupa juga ada motor listrik dari Vigo yang tentunya udah melakukan pembuktian jarak tempuh yang jauh banget. Ya, kelihatan dari bootnya udah sampai Jakarta Bandung, Jakarta Anyer, Jakarta Cirebon, sampai Puncak Pas itu tanpa ngecas sama sekali. Keren banget. Dan di IMOS 2024 ini Davigo juga memajang skutik maksinya mereka. Ini listrik juga pastinya. Dan juga skutik ala-ala Eropa yang gayanya kayak Vespa banget. Lalu di sebelah booth Davigo ada booth dari ZPT yang memajang bajai elektrik. Dan bajai elektrik ini spesial karena dia bisa muat 6 penumpang, orang dewasa sekaligus. Sekali angkut langsung untung banyak. Nah, kalau misalkan kalian nggak kebeli tuh Honda Dax atau Honda Monkey, kalian bisa datang ke booth ZPT ini karena mereka memajang Gorillas yang kayak Honda Monkey dan Sky Max yang kayak Honda Dax. Lanjut. Ya ampun, ringan banget, lucu. Di booth United tentunya mereka menampilkan varian TX, ada TX 3000, ada TX 1800 juga. Dan ada yang baru juga nih, di belakang gua MN 500. Lalu yang paling terkenal yaitu MX 1200 juga hadir di IMOS 2024. Buat kalian yang sering naik Gojek dapat motor listrik tapi pengen motornya nggak bisa beli, nah sekarang kalian udah bisa beli Electrum, mereknya namanya H3i. Kalian bisa beli motor ini dengan harga 20 jutaan aja, range 65 km dengan sistem baterai swappable. Keren nggak? Dan nggak lupa ada industri pendukung di IMOS 2024 ini untuk kendaraan roda 2. Seperti yang ada di belakang gue ini, ada riding apparel dari mulai helm, dari mulai jaket, balaklava sampai glove tersedia semua di sini. Dan tentunya ada juga parts-parts aftermarket buat motor kalian.
suka banget sama main motoran atau main touring-touringan, bisa banget langsung datang ke IMOS 2024 karena kalian bisa mendapatkan motor baru ataupun aparel baru di IMOS 2024 ini ataupun spare part baru buat motor kalian. Jadi dari tanggal 30 Oktober sampai 3 November IMOS 2024 akan berlangsung di ICE BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Langsung datang aja.